wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Kali ini kami akan menampilkan drama yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan meratapi kepergian ibu. Bersabarlah, ini kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Ibu Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, ini Ibu bawakan makanan untukmu. Terima kasih, Bu. Semoga kau menyukainya. Ya, Bu. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Anakku, apa engkau setuju jika ayah menikahi Bawang Merah? Jika Ayahanda telah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya mematuhi saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepadamu. Baiklah, sekarang engkau menjadinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada Ibu Bawang Merah. Baiklah, Ayah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Bawang Merah, sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa jatuh cinta padamu. Sama, aku juga saat pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Apakah kamu bersedia menjadi istriku? Ya, aku bersedia. Benarkah? Benar.
ayah bawang putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah bawang putih dan ibu bawang merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah bawang putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah, Bu, akan aku kerjakan. Hei Bawang Putih, kau juga belum cuci bajuku dan bersihkan lambaranku. Baiklah, Kak, akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah bawang putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Ayah, Ibu, Putih. Ayahmu telah tiada. Apa? Ayah. Tolong ambilkan kain di lemari itu. Ayah, jangan tinggal di Putih. Saya sekarang sendirian, Ayah. Saat ini, bawang putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu bawang merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Hei Bawang Putih, kau harus bangun pagi-pagi, siapkan makanan dan beres-beres rumah. Mengerti kak? Ananda mengerti, Bu. Akan Ananda kerjakan. Pada suatu ketika, bawang putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibu tirinya terhanyut. Saat ia menyadarinya, bawang putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan baju ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari baju itu dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Baiklah, Bu. Dengan hati yang sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba bawang putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Ibu, Ya ada apa nak? maaf apakah saya boleh bertanya sesuatu? Betul nak. Apakah ibu lihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Oh pakaian itu milikmu. Tadi bibi melihatnya aja beberapa saat yang lalu. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak. Ibu, Ya dek. maaf apakah saya boleh bertanya sesuatu? Boleh mau bertanya apa dek? Apakah ibu melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Tidak. Terima kasih, Bu. Ya. Permisi, Bu. Ya nak ada apa? Apakah ibu melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Maaf nak saya tidak melihatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena
tidak akan sempat untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba, Bawang Putih melihat sebuah gubuk tua. Permisi, Nek. Siapa dirimu, Nak? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju milik ibu saya yang hanyut di sungai. Oh, baju itu milikmu. Ya, tadi nenek menemukannya di sungai. Akan nenek kembalikan kepadamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menemani nenek beberapa malam. Baiklah, Nek. Aku setuju. Asalkan Nenek mau mengembalikan baju itu kepadaku. Baiklah, Nak. Silakan masuk. Ya, Nek. Beberapa hari berikutnya, Nak, kamu telah menepati janjimu. Ini bawalah labu kuning ini untukmu. Dan ini bajumu. Terima kasih, Nek. Aku pulang dulu. Ya, Nak. Hati-hati ya. Iya, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawa kemari dan pergilah. Baiklah, Bu. Dia pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi. Begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Ibu, aku menemukan emas. Mengetahui hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Hei Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Aku mendapatkan emas itu dari dalam buah labu yang diberikan oleh nenek di tengah hutan ketika aku mencari baju milik ibu yang hanyut. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Bi! Ya ada apa, Nak? Apakah Bibi menemukan baju yang hanya di sungai? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi Bibi melihatnya hanya beberapa saat yang lalu. Anak tidak tahu terima kasih. Bi! Ya, Bi. Apakah Bibi menemukan baju yang hanya di sungai? Bi! Iya, Nak. Apakah Bibi menemukan baju yang hanya di sungai? Maaf, Nak, saya tidak melihatnya. Permisi, Nek. Siapa dirimu, Nak? Nama aku Bawang Merah. Ada apa nak malam-malam begini kamu kesini? Apakah nenek menemukan baju yang hanya di sungai? Oh, baju itu milikmu. Sedang nenek simpan. Akan nenek kembalikan kepadamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus menemani nenek beberapa malam ya. Baiklah, Nek. Silakan masuk. Beberapa hari sudah Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat Bawang Merah hendak pulang, Nek, Ada apa nak? aku sudah mendapati janjiku. Mana imbalan buatku? Ini barang dan ini bajumu. begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut jika Bawang Putih melihat ia akan meminta bagian. Maka, Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu, aku mendapatkan labu seperti putih. Putih! Iya, Bu. Cepat cuci baju anakku. Baiklah, Bu. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, Ibu Bawang Merah dan putrinya membuka labu tersebut. Nanti ibu kasih yang banyak ya. Kamu nggak boleh serahkan sama ibu. Namun, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata,
melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ibu, Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal ibu, dunia. kok masnya lembek, Bu? Hah? Ibu, apa ini, Bu? Demikian penampilan dari kami, skuad drama Budi Cita. Hikmah dari cerita ini, orang yang berbuat serakah dan orang yang berbuat jahat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Teman-teman, kalian tidak boleh jahat dan serakah seperti bawang merah dan ibunya ya. Ya. Cerita ini hanya fiktif belaka. Dan jika ada salah kata dan perbuatan kami yang kurang baik sebagai pemeran, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kekasih, Sekian dan terima kasih.